Shalom, puji Tuhan saudara. Senang sekali kita berjumpa lagi di dalam channel Gerbang Pemulihan. Saya merasa bahwa firman Tuhan hari ini yang saya akan bagikan bisa menjadi berkat buat saudara semua. Dan kita tahu bahwa di masa-masa COVID ini, kita tahu bahwa ini masa-masa yang sulit. Banyak orang yang membutuhkan satu bantuan. Dan hari ini saya akan membagikan sesuatu yang bermakna buat kita semua. Kita tahu bahwa banyak orang miskin yang di sekitar kita, di lingkungan kita. Apakah arti orang hina? Apakah arti orang miskin itu? Dan bagaimana firman Tuhan, janji firman Tuhan terhadap orang-orang miskin? Hari ini, tema dari khotbah hari ini adalah orang miskin dibangkitkan. Saya ambil firman Tuhan di dalam Mazmur 113, ayat pertama sampai dengan yang ke-9, saudara. Saya akan bacakan, kita akan simak satu ayat per satu ayat. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Saudara, tidak ada satu manusia pun yang mau dilahirkan sebagai orang hina ataupun orang miskin. Setiap orang pasti punya satu kerinduan, hidupnya dicukupkan, hidupnya diberkati, kemudian apa yang menjadi kebutuhannya bisa dikeluarkan, bisa dicukupi sehari-harinya. Tetapi saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini pemerintah juga memberikan satu program bantuan kepada orang-orang yang terdampak COVID ini, khususnya orang-orang yang sedang mengalami kesusahan atau kemiskinan itu, saudara. Dan saya tahu bahwa Allah juga punya firman, punya janjinya terhadap kita semua. Nah, kalau kita sadari bahwa sebagian orang miskin itu kadang-kadang suka diperlakukan tidak baik, ya, suka diperlakukan dibedakan dibanding orang-orang lainnya. Kita tahu bahwa ketika di warung, saya pernah perhatikan bahwa ketika ada antrian begitu, ada antrian yang pertama itu orang yang naik motor, lalu antrian berikutnya adalah orang-orang yang naik mobil. Dan respon daripada si penjual makanan ini, saya perhatikan dia melayani lebih dulu yang naik mobil tadi, saudara. Padahal dia di antrian yang paling belakang. Nah, inilah manusia, saudara. Belum tentu orang yang naik motor tadi, dia juga tidak punya mobil. Siapa tahu dia ingin santai, dia ingin membeli makanan dengan naik motor itu, saudara. Itulah manusia yang selalu membedakan, saudara. Tampak luar kelihatan punya sesuatu benda, sesuatu barang-barang yang mewah seperti itu, tapi di sisi lain orang yang terlihat tidak punya itu diperlakukan berbeda. Di dalam komunitas gereja pun sama, saya kira, saudara. Kalau ada jemaat yang dalam posisinya saat ini yaitu miskin, bagaimana si gembala ini tidak pernah mengunjungi daripada si jemaatnya ini, saudara. Tetapi di sisi lain, ketika ada jemaat yang terlihat kaya, saudara, punya usaha, punya bisnis, rumahnya mungkin mewah, dia akan dikunjungi, prioritas dikunjungi lebih dahulu, saudara. Nah, ini satu ironis sekali, satu kondisi yang kita tahu sama tahu, saudara, terjadi di sekitar kita. Nah, saudara, dari ayat firman Tuhan ini dikatakan, pujilah Tuhan, hei jiwaku. Nah, saya akan berikan dulu latar belakang daripada Mazmur 113 ini, saudara. Jadi Mazmur 113 ini pada zaman dulu itu di dalam rumah-rumah orang Yahudi itu selalu dinyanyikan sebelum makan Paskah.
Pada zaman itu orang Yahudi merayakan Paskah dan Hari Raya Pondok Daun. Jadi Mazmur 113 ini di dalam adat istiadat mereka itu selalu dinyanyikan di rumah-rumah pada masa-masa Paskah sebelum makan Paskah, saudara. Dan satu nyanyian ini itu Mazmur 113 ini luar biasa, saudara. Dikatakan pujilah Tuhan, hei hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Pujilah Tuhan. Situasi sekarang ini membuat kita cukup sulit ya, saudara, memuji Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan supaya kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan yang luar biasa. Dikatakan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi. Jadi kita memuji Tuhan karena eksistensi Tuhan yang luar biasa. Eksistensi Tuhan yang mengatasi segala langit, saudara, bahkan mengatasi bangsa-bangsa. Kita tahu bahwa Tuhan satu-satunya penebus kita, pencipta kita yang layak untuk dipuji. Oleh sebab itu Mazmur 113 ini mendorong orang-orang pada saat itu untuk memuji Tuhan, memasyhurkan namanya karena namanya begitu ajaib, saudara. Nah, ini satu pujian akan eksistensi Allah. Pasti ada sesuatu di balik pujian ini, saudara, yaitu satu perbuatan Tuhan yang nyata yang dilakukan atas orang-orang pada zaman itu. Dan ayat ini juga menunjukkan perbuatan Tuhan yang sampai saat ini juga kita alami dalam kehidupan kita. Perbuatan apakah itu, saudara? Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-7 jelas sekali di situ setidaknya ada 3 perbuatan Tuhan yang ajaib, saudara. Yang pertama, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Sampai di situ dulu. Tuhan menegakkan orang hina dari dalam debu, saudara. Kata menegakkan ini yaitu arti terjemahan lain yaitu membangkitkan, saudara. Nah, arti daripada orang hina di sini dalam bahasa Ibrani yaitu dalal, artinya orang yang lemah, orang yang membutuhkan, orang yang mengalami kesusahan, saudara, orang yang posisinya sangat rendah, saudara. Itulah orang-orang hina. Orang hina ini dikategorikan orang yang lemah. Dia tidak punya daya untuk melakukan sesuatu, bahkan dia di dalam posisinya sangat rendah. Nah, orang-orang seperti itulah yang dibangkitkan Tuhan, saudara. Kalau hari-hari ini mungkin kita mengalami posisi ini, saudara. Kita sebagai orang hina ini, kita diejek, mungkin dibedakan, diperlakukan tidak baik. Tetapi ingat, ayat firman Tuhan ini ayat 7 mengatakan Tuhan membangkitkan orang hina dari dalam debu. Luar biasa, saudara. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah berdiam diri, saudara. Asal kita tahu, kita mengenal Dia, kita mengetahui jalan-jalannya, saudara. Ini perbuatan Tuhan yang pertama, saudara. Dia membangkitkan orang hina. Orang hina yang tadinya dianggap lemah, Tuhan bangkitkan, saudara, dari dalam debu. Nah, orang yang kedua, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, saudara. Nah, kata orang miskin ini, saudara, di dalam bahasa aslinya diterjemahkan dengan dipakai kata kerja ebion, saudara. Artinya melarat, saudara. Melarat seperti pengemis, saudara. Lalu arti yang berikutnya adalah orang yang membutuhkan bantuan, saudara. Orang miskin pasti membutuhkan bantuan, saudara. Orang miskin secara harta dia pasti kekurangan, saudara. Nah, Tuhan di sini memberikan janji bahwa Dia akan mengangkat orang miskin dari dalam lumpur, saudara. Kata mengangkat itu diterjemahkan dengan meninggikan, saudara. Berarti Allah itu meninggikan orang-orang miskin dari dalam lumpur, saudara. Dia mengangkat derajat daripada orang miskin. Lalu arti kedua dari orang miskin adalah arti kedua dari mendudukkan itu, saudara. Arti membangkitkan yang kedua yaitu menghapuskan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kemiskinan dihapuskan Tuhan, diangkat dari dalam lumpur, saudara. Itu yang dilakukan Tuhan kita. Nah, tidak hanya berhenti sampai di situ perbuatan Tuhan kita.
yang berikutnya yaitu ayat 8, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, saudara. Nah, dikatakan firman Tuhan ini orang miskin, orang hina itu didudukkan bersama-sama dengan para bangsawan. Siapakah para bangsawan itu? Ada orang yang salah mengerti atau salah menafsirkan ayat ini. Di dalam benak kita, dalam pikiran sebagian orang, mungkin kita mengatakan bahwa para bangsawan ini adalah seperti kita didudukkan bersama dengan para raja, atau mungkin jabatannya tinggi, presiden, orang yang terhormat, orang yang memiliki pengaruh, saudara. Tetapi ternyata ayat 8 ini, para bangsawan ini diartikan sebagai volunteer, saudara. Orang-orang yang sukarelawan atau relawan, saudara. Nah, kenapa Tuhan mendudukkan orang hina, orang miskin di antara para bangsawan? Sementara orang miskin itu adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Apa maksud Tuhan, saudara, mendudukkan di sini? Nah, ternyata kata mendudukkan itu adalah patuh, saudara. Jadi ketika hidup kita yang sedang mengalami mungkin hina dan miskin, saudara, ketika kita patuh didudukkan, ditempatkan Tuhan di posisi orang lain, saudara, di posisi para bangsawan ini, maka akan terjadi sesuatu, ya saudara. Yang dimaksud terjadi sesuatu adalah makna para bangsawan di sini adalah volunteer, relawan atau sukarelawan, saudara. Nah, kenapa dikatakan para bangsawan ini adalah volunteer, saudara, sukarelawan, saudara? Kita tahu bahwa teladan yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tuhan Yesus ketika masa hidupnya di dunia ini bersama dengan murid-muridnya, berapa kali Tuhan Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ketika ada orang-orang sakit, ketika ada orang-orang yang dirasuk setan, saudara, bahkan ketika banyak orang mengikuti dia kelaparan, saudara, diberikan makan, saudara. Itulah hati Yesus, saudara. Nah, volunteer di sini, para bangsawan di sini adalah orang-orang yang punya kerelaan hati, saudara. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Artinya berarti orang miskin, orang yang hina tadi, dia didudukkan sejajar dengan para bangsawan. Supaya apa? Supaya dia memiliki karakter, yaitu karakter volunteer tadi, saudara. Yaitu karakter yang berbelas kasihan, saudara. Ini luar biasa, saudara. Secara manusia kita pikir bahwa orang miskin, orang hina itu akan meratapi dirinya sendiri. Dia minta memohon bantuan dari orang lain, tetapi sangat sedikit, bahkan mungkin jarang orang miskin itu memikirkan nasib orang lain, saudara. Tetapi di firman Tuhan ini, Tuhan mendudukkan orang miskin itu di antara para bangsawan. Artinya Tuhan mau, saudara, dengan kondisi kita seperti itu, kondisi mungkin dalam kemiskinan, dalam kehinaan seperti itu, kita mau Tuhan hati kita diubahkan menjadi hati yang berbelas kasihan, saudara. Hati yang mau melihat lingkungan sekitar kita, hati yang mau berbelas kasihan, yang menolong orang lain yang mungkin mengalami nasib yang sama, saudara. Ini luar biasa, saudara. Dan kalau kita bisa patuh pada Tuhan untuk kita ditempatkan di posisi para bangsawan ini, sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidupmu, saudara. Dimana ketika engkau dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi mungkin ditindas, tetapi engkau masih punya hati yang berbelas kasihan bagi sesamamu, saudara. Nah, itu yang membuat belas kasihan Tuhan, juga anugerah Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi orang miskin didudukkan di sini dengan para bangsawan, itu artinya orang miskin ini hatinya dibawa supaya sejajar dengan para bangsawan dan memiliki hati sebagai volunteer atau relawan. Orang relawan ini adalah dia menjalankan tugasnya, dia memenuhi panggilannya dengan hati yang rela, Tuhan, saudara. Tidak ada volunteer itu paksaan, saudara. Kalau di negara-negara lain, saudara, bahwa militer itu harus wajib militer, saudara. Tetapi di dalam terjemahan asli ini sebetulnya dikatakan seperti prajurit, saudara. Prajurit itu adalah rela sebetulnya. Dia mau menjadi prajurit, mau menjadi tentara karena panggilannya, karena dia rela, terdorong untuk mengabdi, saudara. Nah, itulah bangsawan. Dalam bahasa Inggris bangsawan dikatakan princess, saudara. Nah, kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami kondisi hina, mungkin diperlakukan tidak baik, diejek, direndahkan, mungkin kondisi kita membutuhkan bantuan, tetapi kita sebagai orang miskin tadi, kita tidak pernah mendapatkan bantuan dari saudara-saudara kita. Tidak perlu takut,
nggak perlu saudara berkecil hati saudara. Ada Tuhan yang mengangkat, yang menghapuskan kemiskinan itu dari kehidupan kita saudara. Bagi Tuhan untuk memberkati seseorang, mengangkat dari lumpur kemiskinan kepada posisi yang seharusnya, itu satu hal yang sangat mudah sekali. Karena Tuhan Yesus itu berkuasa saudara. Di ayat ini saudara sudah terbukti saudara. Karena Tuhan Yesus mengangkat, membangkitkan, bahkan menghapus kemiskinan itu dan didudukkan di antara para bangsawan, di antara prinses saudara. Nah, bagaimana saudara? Saudara rindu untuk kita duduk bersama-sama para bangsawan saudara? Kalau saudara rindu, maka mau tidak mau kita punya hati yang taat, hati yang patuh. Karena mendudukkan itu berarti inisiatif Tuhan, dan pasti orang yang didudukkan ini adalah menurut atau taat atau patuh kepada siapa yang mendudukkannya saudara. Tetapi kalau hidupmu saat ini didudukkan Tuhan, diubah hati Tuhan untuk supaya patuh saudara, punya ketaatan yang seperti itu sulit. Kita berontak, mungkin kita protes saudara. Maka saudara, posisi duduk dengan para bangsawan itu tidak akan terjadi saudara. Hati kita tetap beku, hati kita tetap tidak ada perubahan dibanding sebelumnya. Semakin kita mengenal Tuhan, seharusnya hati ini saudara diubah supaya memiliki seperti hatinya Yesus, yaitu hati yang berbelas kasihan saudara. Luar biasa saudara. Jadi di sini apa penerapan dalam kehidupan kita saat ini saudara? Penerapannya yaitu mari kita miliki hati yang berbelas kasihan supaya kita ada di dalam jalannya Tuhan saudara. Tidak perlu saat ini kita merasa hina, kita merasa bahwa tidak ada yang menolong kita merasa bahwa kita tidak punya daya, lemah, seperti tadi arti orang hina tadi saudara. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus memberikan kekuatan itu saudara, sehingga kita bisa diangkat, dibebaskan, bahkan dihapuskan kemiskinan itu dari hidup kita, dan kita akan punya hati yang berbelas kasihan itu saudara. Karena ketika kita punya hati yang berbelas kasihan, maka pertolongan Tuhan itu semakin nyata dan sudah dekat saudara. Itu artinya kita sedang berada di jalurnya Tuhan. Kita patuh, dengan kepatuhan itu, dengan ketaatan itu, kita akan didudukkan Tuhan dengan para bangsawan, dengan prinses saudara. Dan ending daripada didudukkan dengan prinses saudara, maka hati kita akan mulai diubah, berbelas kasihan, mulai suka menolong, memperhatikan orang lain. Dan jangan lihat dirimu saudara, karena pasti di luar sana, di sekitar kita ada orang yang posisinya lebih rendah dari kita. Mungkin kita mengatakan bahwa kita tidak punya harta yang banyak, kita cenderung punya hutang, mungkin kita cenderung membutuhkan bantuan. Tetapi ingat bahwa di luar sana kita harus bersyukur saudara, bahwa ada orang yang lebih berat daripada hidup kita saat ini. Kalau hari-hari ini saudara mengalami apa yang saya sampaikan hari ini saudara, ingatlah saudara, janji firman Tuhan di dalam Mazmur 113 ini. Perkatakan saudara setiap hari, saudara punya hati yang beriman pada ayat ini saudara, sehingga saudara proses hidup kita akan semakin cepat selesai saudara. Kenapa? Karena hati kita mulai diubah, hati yang berbelas kasihan. Coba saudara, kita jangan lihat diri kita sendiri dulu saudara. Sekali lagi, bagi Tuhan sangat mudah saudara untuk mengubah, membalikkan keadaan kita dari hina menjadi orang yang dimuliakan oleh Tuhan, dari kemiskinan kita diangkat dari lumpur saudara, bahkan tadi dikatakan dihapuskan. Itu satu perkara yang sangat mudah. Tetapi Tuhan mau melihat hati kita saudara. Bagaimana hati kita ini, apakah ada seperti volunteer tadi saudara, seperti prinses saudara. Ini satu kedudukan yang tinggi saudara. Karena tidak semua orang Kristen punya belas kasihan yang seperti ini saudara. Seharusnya orang Kristen belajar untuk mengenal Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus yang berbelas kasihan. Ketika melihat orang sakit, dia ditolong saudara. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang yang datang kepadanya Tuhan saudara. Siapapun itu, orang yang buta, orang yang timpang, bahkan orang yang sudah mati sudah dibangkitkan Tuhan saudara. Kalau orang mati saja dibangkitkan Tuhan saudara, tidak sanggupkah dia
memberkati kita sehingga kita keluar dari lumpur kemiskinan dan kita berjalan di dalam pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau hari-hari ini engkau ada masalah ingin berbagi dengan kami, silakan hubungi nomor kami, WhatsApp kami. Kami akan menjadi sahabat doa buat Anda, kami akan doakan Anda. Mari kita sama-sama merasakan, kami ingin merasakan pergumulan Anda. Dan saya yakin bahwa pemulihan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita bagi siapa yang percaya, saudara. Terima kasih saudara sudah mendengarkan channel ini. Kita akan berjumpa lagi di episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.